Oke, selamat siang. 11.04. Oke, kita mulai aja. Hari ini coba melihat keindahan secara visual, atau kalau di dalam bahasa resminya estetika visual. Apa yang indah menurut mata. Kita coba pelan-pelan. Seperti biasa, mungkin satu arsitek satu karya, bukan maksudnya melemahkan karya yang lain, tapi supaya semua arsitek bisa terbahas. Oke, Blimbing Sari, kelompok siapa? Andra Matin. Ya, oke. Menurut kalian yang indah dari Blimbing Sari itu apanya? Untuk yang lain juga ya, tolong kelompok yang lain. Pertanyaan saya kan standar, kalian mulai hafal dengan saya. Jadi tidak perlu membaca detail, tapi esensi dari apa yang sudah kalian laporkan itu apa. Jadi indah dari sudut pandang Andra Matin kaitannya dengan bandara. Apa itu indahnya? Hah? Pemandangan alami. Pemandangan alami. Artinya di sini Andra Matin menempatkan karya arsitekturnya bukan sebagai fokus utama di keindahan, gitu. Jadi keindahannya diletakkan di alam. Konfirmasi saya, benar? Oke. Kalau kita lihat ya, ini akan sangat beda dengan beberapa arsitek lagi. Di sini terlihat, meskipun hanya satu gambar lah, tapi semoga kalian juga nanti bisa melihat bahwa konteks alam itu menjadi fokus utama. Konteks alam menjadi fokus utama, sehingga saya nggak tahu di sini ada yang bawa buku FDK Cing nggak? Nggak ada ya? Oke. Di buku FDK Cing, terutama di chapter 7, itu kan ada proporsi dan skala, kemudian komposisi dan segala macam. Apa yang menjadi fokus perhatian atau yang menjadi tujuan utama dari desain bandara ini terlebih pada alamnya, bukan pada apa yang diungkap di FDK Cing. Secara bentuk yang terlihat, secara bentuk yang visual. Kita belum bicara tentang ruang, karena di buku FDK Cing juga bicara tentang ruang. Mungkin ruangnya terkait dengan buku FDK Cing, jadi tatanan ruang, komposisi ruang dan segala macam. Tapi secara bentuk arsitektural ada beberapa yang masih kita bisa identifikasi lah. Ada 3 atap ini yang seperti minggu lalu kita bahas. Ini asalnya dari Osing dan segala macam. Jadi menurut Andra Matin, keindahan visualnya itu terkait dengan alam. Oke, satu ya. Artinya bisa saja keindahannya justru muncul dari eksternal, dari yang di luar. Kita masuk ke Arata Isozaki. Wah, capek-capek buat dibahas cuma sebentar. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa saya slideshow seperti ini. Qatar National Convention Center, siapa? Arata Isozaki. Ya, menurut kelompok menurut dirimu deh, keindahannya di bagian mana? Arata Isozaki. Kan, bentar. Keindahan di
pada ikon dari asap. Oke. Analogi ya. Ya, Analogi pohon pada fasad. Ya, kalau dikaitkan dengan yang lalu, dikaitkan dengan tugas yang lalu, ini kan ada message yang mau dicapai dalam pendekatan, atau kenapa visualnya yang kuat justru pada analogi pohonnya. Ini kan sebagai ikon, ikonik, bangunan ikonik, sehingga dia perlu sesuatu yang sangat menonjol. Kalau dilihat detailnya, strukturnya luar biasa banget kan. Strukturnya sangat gigantis, orangnya sangat kecil, karena ujungnya adalah ikon. Jadi visualisasi dari bangunan ini, dari fasilitas ini, tujuannya untuk ikon. Dan keindahannya memang fokus utamanya pada bentuk fasadnya. Ya. Berbeda tadi dengan Andra Matin yang bangunan ini mungkin bangunan yang secara bentuk luaran, secara bentuk yang terlihat kayaknya sederhana, tidak semegah, tidak segigantis, tidak wow yang seperti yang dibuat Aratai Sosaki di Qatar National Convention Center. Tapi tujuan kenapa dibuat sangat gigantis ya ini sebagai ikon, dan kelompok juga menjelaskan fasadnya. Dan kalau mau diteliti atau dibongkar secara FD Kaching, ini kan ada simetri ya, kanan kiri pohonnya. Saya nggak tahu apakah benar-benar simetri, tapi sekilas kayaknya simetri ya. Sekilas saya simetri, dan bisa dipastikan atau diperkirakan pintu masuknya di antara itu. Kemudian ada ruang yang atau bentuk yang sangat terbuka di tengah-tengahnya. Jadi meskipun menggunakan analogi, bertujuan pada arsitektur yang ikonik, sedikit banyak Aratai Sosaki juga menggunakan logika berpikir. Kalau kemarin saya nyatakan sebagai classical order, ada simetri, ada kesamaan kanan dan kiri untuk mempertegas. Saya lupa tadi. Saya kembali lagi ke Andra Matin tadi. Andra Matin apakah dia simetri atau tidak? Kayaknya simetri juga. Mungkin ada dua masa yang masing-masing punya kesimetrian atau sumbu yang berbeda. Di sini sumbunya di sini, bagian sini, yang sana ada sendiri. Jadi nanti kita akan lihat Frank O'Gary apakah dia pakai simetri atau tidak, itu nanti akan seru juga. Artinya semodern apapun bangunannya, terkadang hal-hal yang indikator-indikator yang standar yang ada di buku FD Kaching itu tetap muncul. Komposisi, simetri, nanti juga bermain dengan skala. Punyanya Aratai Sosaki, main skala yang gigantis ya. Jadi manusianya bisa sangat kecil, sehingga kalau berikutnya mungkin saran saja, berikutnya kalau ada bahasan seperti ini tolong juga disertakan skala manusianya. Artinya manusia itu dibanding bangunannya seperti apa. Hingga ikon itu terkadang juga akan mempengaruhi skala. Tujuan ikonik itu akan mempengaruhi skala. Beberapa dia menggunakan skala yang cukup menekan manusia. Artinya manusia tinggal kecil banget dibanding dengan bangunan yang sangat tinggi. Oke, kita lanjut. Aratai Sosaki. Nah, bandingkan dengan apa yang dilakukan Pak Baskoro Tejo. Pak Baskoro Tejo kemarin dibahas kita tentang karyanya, salah satunya di Selasar Sunario. Kalau menurut kelompok, keindahannya di bagian mana? Yep. Landscape-nya. Kembali lagi, landscape menjadi dasar ya. Menjadi dasar secara bentuk, tidak terlalu wah, tidak terlalu aneh-aneh. Kalau
sebenarnya bahasanya nanti seharusnya, tapi saya potong. Itu juga kita melihat bentuk-bentuk dasar dari karya-karya arsitektur ini gitu loh. Kayak di Afrika Cing ada bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran, ada bentuk kotak. Yang dominan apa di bagian pintu masuk ini, yang dominan adalah di bentuk ini, bentuk segitiganya ini kan. Dan baru kemarin semalam saya cerita, ternyata pohon ini memang sengaja dibiarkan oleh Pak Bas untuk tetap di sini. Kalau beberapa arsitek kan ganggu banget sih, potong aja lah, tes gitu. Kalau beliau enggak, sengaja dibiarkan, dan batang ini sengaja untuk membuat kayak gerbang masuk. Jadi orangnya pasti kalau di sudut sini dia harus nunduk di bagian sini, sehingga sengaja dibuat. Kembali lagi seperti yang Andra Martin lakukan, itu lebih ke bagaimana eksplorasi alam, dalam hal ini eksplorasi tapaknya. Oke, Baskoro Tejo. Nah, ini komparasi yang atau Frank O'Gary saya lewati dulu deh. Bukan karena apa-apa, karena dia cukup berbeda. Kelompok Jean Nouvel belum setor, IMMP juga belum setor. Saya tidak menyalahkan kalian gini. Itu ternyata salah satu kelemahan perkuliahan Zoom. Kalian tidak notice atau tidak perhatian bahwa ada tugas. Nggak apa-apa. Nanti silakan disusulkan saja. Silakan disusulkan. Saya sengaja semalam itu kayak kebiasaan sebelumnya, tolong tugasnya. Saya ngetes apakah perhatian atau tidak. Nggak usah menyalahkan kelompok yang lain. Tenang. Memang itu trik saya ngecek apakah yang saya sampaikan dipahami atau tidak. Santai. Silakan disusulkan aja. Nah, sorry. Ini Sullivan, benar ya? Sullivan, oke. Sullivan tidak menunjuk satu kasus dari 3 kasus. Siapa kelompok Sullivan? Ya. Kira-kira Sullivan melakukan atau mencapai keindahan bangunannya dengan cara seperti apa? Menambah ornamen. Jadi dari box kemudian dicoba tambah ornamen. Terus proporsinya gimana? Oke, jadi perulangan bentuk ya, perulangan repetisi. Kalau di buku FBK Cing itu repetisi. Ada irama yang sama. A. Oke, ada lagi? Saya catat. Sullivan, ada kaitan dengan tadi ornamen, kemudian tadi repetisi, lagi saya mencatat ada proporsi manusia. Jadi ada kepala, badan, dan kaki, itu selalu muncul. Ada kepala, ada badannya yang tadi di jendelanya diulang-ulang, terus di bagian bawah itu ada perulangan. Bagian bawah selalu ada yang spesial, di bagian atas juga ada yang satu spesial. Plus di beberapa titik dia menambahkan ornamen yang cukup ikonik. Ikoniknya berbeda dengan punyanya Hirata Sosaki yang sangat gigantis. Dia ikoniknya yang nyaman untuk dilihat. Jadi sudut pandang mata itu masih nyaman untuk dilihat. Ya, meskipun ini bangunan tinggi, tapi ini masih dekat, masih bisa dilihat dengan jelas. Oke, Sullivan bisa dikatakan karya-karyanya bisa dikatakan sebagai salah satu contoh aplikasi dari classical order, tapi dengan versi yang terbaru, dengan versi yang lebih modern.
dia menempatkan ornamen dan segala macam dengan cukup detail. Philip Johnson, enaknya saya mengumpulkan tugas pakai Google Drive itu kelihatan. Siapa yang jam 10 baru kumpul? Apa-apa. Itu salah satu trik saya juga. Oke. Minimal kumpul dibanding tadi yang belum kumpul kan gitu. Philip Johnson. Siapa kelompoknya? Ya, keindahannya apa? Alam. Jadi keindahan Philip Johnson itu indahnya secara visual sama juga apa yang dilakukan dengan Andra Matin. Jadi alam menjadi fokus utama. Lalu secara bentuk arsitektural, apa yang indah dari secara bentuk arsitektural? Kalau tadi Andra Matin itu ada mengadopsi rumah osing, kemudian ada green roof. Kalau ini? Transparansi satu, transparansi ya. Kemudian bentuk yang disebut kalau di FDK Ching itu platonic solid, benar-benar box, kotak. Cuman kotaknya seperti apa supaya mengungkap atau mengakomodasi keindahan alam ya dengan bentuk transparan, materialnya. Ini kaitannya dengan material nanti. Catatan material nanti akan seru ketika ultimate-nya di Frank O'Gary. Ricardo Bofill, gerombolan si beratnya. Lewat ya? Ya. Santai. Comeback lagi tahun depan. Up. Ya. Jejak digital itu tidak bisa bohong, cuy. Sorry, ini siapa lagi? Lupa. Richard Meyer, oke. Akan seru ketika membandingkan antara Richard Meyer dan Sullivan, kemudian Frank O'Gary. Mudahnya, Sullivan, kemudian Philip Johnson, kemudian ini ada Richard Meyer, nanti ada Frank O'Gary, itu akan seru. Menurut kelompok siapa Richard Meyer? Ya, kira-kira keindahannya apa? Sorry, jangan ke ruangan dulu. Bentuknya gimana? Secara bentuk gimana menurutmu? Akan sangat beda ya. Ini juga masukan. Akan beda ruang dan bentuk. Di tugas berikutnya kita akan banyak bicara tentang ruang. Kita ke bentuk dulu. Karena yang bisa teridentifikasi, yang bisa dinikmatin oleh mata kita adalah bentuk, bukan ruang. Nanti penjelasannya di akhir menuju tugas berikutnya. Kira-kira Richard Meyer. Ini saya punya utang Richard Meyer, belum banyak yang membahas. Oke. Kira-kira aja, kira-kira. Oke, sedikit ya, bantu. Richard Meyer ini lebih ke olah bentuk atau komposisi bentuk. Dia tidak tanda kutip sekaku apa yang dilakukan oleh Philip Johnson, platonic solid, tok, kotak, tok.
atau seperti yang dilakukan Sullivan yang box kemudian dikasih ornamen, tapi Richard Meier lebih berani bermain bentuk. Jadi kalau diperhatikan dari layoutnya, ada bentuk kotak, ada bentuk yang setengah lingkaran, kemudian bentuk kotak itu juga bukan bentuk kotak yang box saja, tapi juga permainan miring dan segala macam. Komposisinya dia menarik. Kemudian saya tidak bisa mengatakan skala karena saya tidak membongkar perbandingan di skalanya. Ini juga kalau tadi Arata Isozaki skalanya gigantis, sangat besar, ini skalanya cukup manusiawi. Kanopi sekian, pintu sekian, kemudian ada bentuk melengkung-melengkung yang kaitannya dengan konsep besarnya karena ini sebuah gereja. Kemudian perpaduan material solid, material yang pejal, material yang kaku ini, entah itu beton, entah itu baja, dipadu dengan material yang transparan. Itu kenapa saya bilang tadi di antara Philip Johnson, Sullivan, dan Frank O'Gary. Jadi ini lebih ke platonic solid. Ini lebih ke komposisi platonic solidnya, jadi bentuk-bentuk dasar yang coba diolah, yang ini nanti kita bicarakan berikutnya. Jadi ada perubahan, plus juga materialnya nih, materialnya juga akan sangat berbeda-beda. Oh, Ridwan Kamil. Kalau tadi jam 10, ini jam 11. Apa? Jam 11. Pas lagi. Kurang tahu kalau belakang. Oke, Ridwan Kamil secara garis besar indahnya dicapai dengan lebih ke material berarti ya. Keindahannya dicapai dengan material. Kemudian yang Museum Aceh, Tsunami Aceh, lebih ke bentuk sih Pak. Bentuknya. Tolong dicek lagi konsep besarnya. Kenapa bentuk itu terjadi? Sebagai bukit. Ya, bukit itu kaitannya sebagai tempat evakuasi atau tempat titik bertemu kalau terjadi tsunami. Ya, tapi bentuk ini kenapa? Bentuknya tidak sekedar meliuk, jadi dia curve begini. Itu tolong dicek konsepnya apa, konsep besarnya. Ya, kalau ini umum lah, masjid segala macam dome, kemudian ada. Sebenarnya ini akan seru kalau dibandingkan dengan masjid yang ada di Pahariangan Baru, yang bentuknya box, bentuknya inspirasinya dari Ka'bah. Itu akan seru kalau diperbandingkan. Artinya gini, Ridwan Kamil berangkatnya dari konsepnya, berangkat dari konsep besarnya, dia mau apa. Di rumahnya dia ingin bukan untuk saya mengatakan bukan untuk reuse botolnya, tapi saya lebih condong material. Ridwan Kamil memilih material. Efeknya adalah pemilihan material yang efeknya pada ruang. Kita akan bicara ruang nanti. Tapi secara bentuk dia bentuk yang biasa, bentuk kotak seperti biasa. Keindahannya atau menambah ornamennya, kalau versinya si Sullivan ya, menambah ornamennya itu melalui cahaya yang jatuh. Museum Tsunami berangkatnya dari ide dasar bahwa bangunan ini akan menjadi tempat evakuasi kalau terjadi tsunami lagi. Jadi fokus utama di Museum Tsunami justru pada sirkulasinya yang utama, kemudian sampai orang bisa sampai ke atas kalau keadaan darurat. Ya, model rem juga. Rem itu kemiringan ya.
rem itu kemiringan lantai, ke landai gini, bukan pakai tangga tapi pakai rem. Di museum tsunami ini, dan esensinya bentuk seperti ini, silakan dicek lagi kenapa. Nah, kalau ini kebutuhan, lebih kebutuhan, ke ikonik dan segala macam, kemudian juga pemilihan material dan material kaca, sehingga kaca itu hampir sama dengan rumah yang botol tadi. Jadi material ini material kaca yang punya ornamen-ornamen khusus. Mohon maaf untuk masjid, jujur saya tidak saya tidak berkompeten untuk mengolah atau membahas lebih lanjut. Kita ke yang paling bermasalah dalam tanda kutip ya, bermasalah secara keindahan bentuk. Siapa Frank O'Gary? Oke. Menurut kelompok, apa itu indah menurut Frank O'Gary? Keindahan menurut Frank O'Gary secara arsitektural. Gak apa-apa, ayo. Kok ragu-ragu? Saya suka dengan kata-kata ini dari kelompok. Nggak tahu dapat dari mana, tapi Frank O'Gary lebih mempertimbangkan bentuk dan tujuan desain untuk menarik perhatian khalayak. Jadi memang Frank O'Gary itu, kalau kalian cek di YouTube dan segala macam, cukup unik untuk dia mencari bentuk awal. Dia selalu membuat studi bentuk itu ratusan. Satu project, kalau yang ini itu yang Guggenheim Museum, sependek pengetahuan saya, yang terkurasi artinya terpilih untuk dikembangkan lebih lanjut itu ada 100 bentuk. Jadi yang terpilih aja 100. Tahap sebelumnya kan berarti lebih dari 100. Dan modelnya juga unik gitu loh. Di beberapa video dia ambil kertas, direnyak gitu, kemudian dicoba di sketsa bentuk. Atau kalau di Guggenheim ini ada sketsa tangannya ya, sketsa tangan yang kayak benang ruwet gitu. Walt Disney Center juga seperti itu. Dan ini nanti kita akan bicara di semester depan, dekonstruksi itu apa, mengapa Frank O'Gary disebut dekonstruksi. Kemudian dia pakai keindahan akustik itu secara ruang, tapi secara bentuk memang Frank O'Gary tanda kutip agak lepas dari apa yang dipahami sekarang, yang arsitek sebelumnya. Andra Martin lebih kepada alam, Philip Johnson juga kepada alam, Sullivan menempatkan ornamen, Arata Isozaki lebih kepada analogi pohon atau bentuk-bentuk yang dekat dengan itu, tapi dibuat secara gigantis dan ikonik. Sedangkan Frank O'Gary itu mencoba menghancurkan tanda kutip bentuk yang platonik solid, bentuk yang dasar tadi. Proses kemudian bentuk yang hancur tadi coba dibedah lebih lanjut, lebih detail lagi seperti ini. Material pertemuan antara material kayu dan material elemen lempeng baja dan segala macam. Kemudian secara struktur dia secara berani bermain-main, bentuk yang solid dengan bentuk yang transparan, material yang beton bertemu dengan material kayu. Jadi Frank O'Gary mencoba mendekatkan atau melakukan desain arsitekturalnya itu justru dengan menabrakkan bentuk-bentuk yang efeknya menjadi bentuk yang agak chaos. Tapi kalau kalian lihat tujuan utama dari bentuk kacau, bentuk chaos tadi kan supaya menarik perhatian. Orang jadi penasaran. Kenapa sih bentuk itu sedemikian chaos, sedemikian kacau, jadi penasaran. Contoh yang kayak Guggenheim Museum ini ada jembatan gitu, kemudian dia turun,
pengunjung akan mengitari bangunan ini. Jadi pintu masuknya nggak direct. Di bagian ini dia pengunjung akan muter gitu. Pintu masuknya di sebelah sananya. Jadi sengaja si pengunjung itu diajak muter untuk melihat keseluruhan bangunan. Kalau pada umumnya bangunan ini kan menjadi poin interest, menjadi poin utama. Biasanya poin utama menjadi pintu masuk. Ini enggak, ini diajak keliling dulu. Di bagian belakang baru dia pintu masuknya, dan pintu masuknya turun ke bawah. Persis sama kayak IMMP gitu. Pintu masuknya justru ke bawah. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa visual, keindahan visual, terutama bentuk arsitektural, itu bisa macam-macam. Ada yang mendasarkan pada Platonic solid. Apa itu Platonic solid? Silakan buka di buku R.D. Kaching. Ada piramid, ada box, ada lingkaran, bukan lingkaran, bola. Yang disebut Platonic solid itu yang 3 dimensi ya. Itu yang kemudian diolah. Ada yang dipotong, ada yang ditambahkan, ada yang intersection dan segala macam. Di buku R.D. Kaching cukup lengkap. Ada yang kemudian menempatkan alam sebagai fokus utama, seperti yang dilakukan Andra Matin, kemudian tadi Pak Baskoro Tejo, menempatkan alam, lalu bentuknya menyesuaikan dari fungsinya. Kemudian ada yang tujuan bentuk adalah ikon, seperti yang dilakukan Arata Isozaki itu ikon. Yang dilakukan Frank O'Gary sama, sebagai ikon, sebagai hal yang kesan wow-nya yang menjadi fokus utama. Gitu ya. Nanti kalau kalian mulai di PA1 kan mulai sedikit merancang bentuk dan segala macam. Kalian mau menempatkan apa? Tujuan utamanya apa? Jadi keindahan visual itu kaitannya juga dengan tujuan. Tujuan dari desain itu apa? Arata Isozaki kenapa pendekatan ikon? Karena ini memang menjadi fokus utama atau menjadi fasilitas utama di Qatar, mengumpulkan banyak orang. Frank O'Gary dengan bentuk yang serba semrawut ini juga dengan tujuan. Guggenheim Museum itu menjadi ikon bukan hanya kota Bilbao tapi juga Spanyol secara keseluruhan. Jadi ada tujuannya, ada tujuan desainnya mau ngapain. Phil Johnson dengan bentuk yang sederhana, dengan transparan tadi dikatakan, tujuannya adalah untuk hunian itu dekat dengan alam, meskipun berjarak, tetap berjarak. Berbeda dengan Andra Matin ya, tidak berjarak bahkan dengan alam itu bisa masuk. Kurang lebih gitu. Jadi keindahan visual itu terkadang terkait juga dengan tujuannya. Tujuan karya ini mau ngapain? Tujuan karya ini mau show bentuknya atau bahkan aktivitasnya yang mau dikejar. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan berikutnya, Pak, tugas minggu depan ngapain? Yap. Sorry. Jadi apa? Tergantung dari tujuannya. Ada beberapa di kampus Palembang membicara tentang Tado Ando. Dia benar-benar keseimbangan bentuk dan alam. Bentuknya juga wow, ruangannya juga wow, hubungan dengan alam juga dekat. Tergantung tujuannya. Kembali lagi, tujuan desainnya apa? Mau ngapain? Jadi hati-hati ya, karya arsitektur seperti selalu saya katakan, arsitektur adalah seni terapan, seni yang digunakan manusia. Efeknya adalah kita mau ngapain dari karya ini? Kita mau mewadai apa dari karya ini? Mewadai pesan ikonik, pesan dari Qatarnya tadi, pesan dari Bilbao-nya tadi, sebagai sebuah identitas baru
Qatar Bilbao, munculnya ya efeknya dari Aratai Sasaki tadi dan Frank O'Gary, atau atau untuk wadah kehidupan yang menghargai alam, munculnya kayak Sullivan. Jadi terkadang secara visual kok biasa banget sih. Terkadang kalau kita lihat tadi Sullivan ini kan tanpa harus menjadi arsitek, katakanlah bisa kan, kita bikin glass block aja kan, bangunan kota isinya ditutup dengan kaca, selesai. Kan esensinya bukan di situ. Kita belum bicara ruangnya. Secara bentuk mungkin sederhana, tapi ruangannya, kemudian aktivitas yang diwadahi seperti apa, kenapa dia meletakkan tempat duduk di sini, dan segala macam. Ada hal yang banyak yang bisa kita olah. Kita baru bicara tentang bentuk. Kita bentuknya pun secara visual. Di tugas berikutnya kita coba lebih dalam lagi bentuk yang mungkin agak berimpit dengan ruang. Caranya bagaimana ya? Salah satunya dengan ini. Ada yang mengatakan mendengar, ada agak susah ya. Bedanya hearing dan listening itu apa sih? Sama-sama telinga. Efeknya saya buka kamus itu. Bukan buka kamus sih, search di kamus itu. Ternyata hearing itu hanya mendengar. Sedangkan listening itu memperhatikan. Jadi memperhatikannya itu tidak hanya melalui telinga tapi ke seluruh panca indera. Listening itu fokusnya memang di telinga, tapi touch, kemudian touch itu bukan hanya sekedar merasakan seperti ini, tapi efek panas dan segala macam itu akan muncul. Jadi ini, to give attention to someone or something in order to hear him. To give attention, memberi perhatian. Ya. Kayaknya saya akan lebih banyak ke listening, bagaimana mendengarkan. Nggak enak kan, mendengarkan arsitektur kok didengarkan. Arsitektur itu dilihat. Oke, tapi gimana? Dasarnya ini. Dasarnya adalah Goethe. Goethe seorang filosof dari Jerman yang mengatakan musik is a liquid architecture. Architecture is a frozen music. Jadi musik itu juga arsitektur, tapi yang cair, yang dinamis dan segala macam. Sedangkan arsitektur adalah musik yang membeku, musik yang diam. Kalau kalian buka FD Kacing pasti muncul yang ini. Ada bahasan datum. Saya nggak tahu di sini dari sekian banyak mahasiswa dan mahasiswi di sini siapa yang kalau main band pegang bass dan drum. Kalau ada yang pegang bass atau biasa main bass atau drum itu paham benar dengan datum, ketukan. Dia yang menjadi dasar, menjadi fondasi dalam sebuah lagu. Datum itu lebih kepada ketukan. Datum itu yang mengikat elemen-elemen. Datum itu yang melingkupi, seperti tadi, melingkupi. Datum mengacu pada garis, bidang, dan volume yang atau sebagai referensi ke elemen lain dalam sebuah komposisi. Kalau tadi bicara Frank O'Gary sangat chaos dan sangat kacau, kita sebenarnya bisa melihat di mana datumnya, di mana ikatannya, di mana acuannya. Datum mengatur pola acak elemen melalui keteraturan, kontinuitas, dan kehadiran yang konstan. Jadi pasti ada yang mengikatnya. Oke. Apa bedanya keindahan visual dan keindahan yang terdengar, keindahan yang diperhatikan melalui pendengaran. Saya sarankan kalian untuk buka YouTube yang terutama yang ini, Architecture of Frozen Music, Imelda Rosalind, dia yang cukup menjelaskan, membedakan antara komposisi di dalam musik dan komposisi di dalam arsitektur. Yang kita bicarakan atau di tugas sebelumnya kita bicara tentang komposisi arsitektur terkait dengan material, tadi sudah bicara. Ada material solid, ada material transparan, ada gubahan massa,
yang kemudian membentuk ruang. Sedangkan di dalam musik ada getaran, ada bunyi yang membentuk sebuah rentang waktu. Lagu segala macam itu kan punya rentang waktu tertentu gitu. Dan itu yang membuat atau mendasarkan pada komposisi di dalam lagu. Oke, ada persamaan yang mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di tugas itu nanti. Tapi mudahnya adalah ini. Soundscape is a sound or combination of sound that form atau muncul dari sekitarnya, a surrounding environment, lingkungan sekitarnya. Ini yang akan menjadi perhatian utama. Kalau di tugas tahun lalu saya membiarkan atau membebaskan mahasiswa untuk mencari sebuah kasus, kemudian dengarkan sekeliling ada suara apa. Tapi justru dengan keberadaan pandemi dan segala macam, ada satu hal yang menarik di YouTube, itu virtual tour. Kalian bisa jalan-jalan di beberapa karya arsitektur tanpa harus ke sana. Dan ada yang menarik dari virtual tour itu menangkap ini soundscape dari sekitar. Dia tidak bicara, tidak apa, cuma jalan aja sekeliling, dan itu kayaknya bisa menjadi referensi supaya kalian paham bagaimana arsitek terpengaruh dan mengabsorb, menyerap sound di sekitarnya, supaya menjadi perhatian, being aware of how sound will be understood in its type. Dan tujuannya adalah to create desired sensation. Jadi memacu sensasi si penikmatnya, si penggunanya. Kurang lebih seperti itu. Ini yang kemarin minggu lalu dibahas kaitan dengan visual menempatkan paling tinggi, dan saya coba menambahkan terutama dengan hearing atau listening. Sayang tidak, touch dan smell-nya pasti kita tidak bisa karena berdasarkan visual, supaya lebih paham yang disebut indah itu seperti apa. Indah secara visual, indah secara pendengar. Tugasnya jadi kalian akan mencari satu berkas kaitan dengan atau video kaitan dengan karya. Itu kenapa tadi Ricardo Bofill saya skip, karena saya nyiapkan ini. Jadi benar-benar virtual tool, dia menangkap suara di sekitarnya seperti apa, jalan-jalan, sehingga satu arsitek cukup satu karya saja yang dibongkar, yang coba diidentifikasi suara-suara di sekitarnya, supaya kalian bisa lihat sekeliling bangunan ini ngapain sih. Tidak hanya visual, tapi suara-suara di sekitarnya. Video ini cukup panjang, sekitar 20-30 menit. Karena kalau dilanjutkan, saya mengerjakan tugas dari Ricardo Bofill dan kelompok enak banget. Jadi saya skip saja. Ini korbu. Mungkin tidak seperti yang dimasukkan di tugas kelompok. Ada satu hunian. Sama dengan Ricardo Bofill tadi. Coba jalan di sebuah karya. Karena biasanya karya yang ditampilkan di website atau di Ask Daily atau Design dan segala macam hanya lihat bangunannya, tidak lihat sekelilingnya. Sekelilingnya ada apa, suaranya bagaimana dan segala macam. Ini yang punyanya korbu memang jadi museum ya, sudah tidak aktif lagi. Kita bisa lihat sekelilingnya. Bahkan di ruang dalamnya
bagaimana gema dan segala macam. Itu tadi bicara tentang ruang ya. Ruangnya bagaimana? Kalian juga bisa pelajari bagaimana sinar matahari masuk dan segala macam. Tapi khusus untuk tugas yang ini, tolong identifikasi suara-suara di sekelilingnya. Saya cepatkan saja ya. Kenaan dari kelompok korbu. Pak, apakah harus dari tiga kasus yang muncul di awal? Tidak harus. Karena sulit. Ada beberapa yang bisa, seperti bofil tadi ada. Nah, korbu yang muncul yang ini, yang Rothschild, menurut saya kurang enak untuk dilihat karena bahasanya banyak bahasan ngomongnya. Jadi kalian akan mengidentifikasi suara yang ada di lingkungan. Suara apa saja yang terdengar, catat aja. Diidentifikasi seperti apa. Suara apa yang paling dominan. Kenapa saya mengutamakan suara yang dominan? Untuk supaya tahu sekelilingnya itu berada di lokasi yang seperti apa. Lokasi perkotaan kah? Lokasi tepian kota atau gimana? Kemudian setelah kalian mengidentifikasi, kalian rumuskan karakter lingkungan itu seperti apa? Karakter lingkungan. Kemudian mengkaitkan antara suara dan bentuk. Apakah bentuk arsitektural mencerminkan kondisi lingkungan sekitar dari perspektif suara? Apa yang kalian lakukan di tugas minggu ini, tugas yang kemarin dan minggu ini dibahas, itu lebih kepada bentuknya saja. Kita tidak melihat lingkungan. Andra Martin pun hanya sekedar melihat sekelilingnya sawah. Tapi sawah yang seperti apa dan segala macam itu yang tidak terbahas. Di tugas ini menggabungkan apakah bentuk arsitektural itu benar-benar mencerminkan lingkungan sekitar. Mana yang lebih dominan? Bentuknya atau suara? Atau karakter suara dari lingkungan? Sehingga analisisnya apakah suara menjadi salah satu perhatian oleh arsitek dalam kasus amatan. Dan kira-kira mengapa? Kita coba lihat visual secara pendengaran itu apakah menjadi perhatian enggak oleh si arsitek? Menjadi insight juga dari kalian. Oke. Contoh yang lain mungkin agak susah, Andra Martin. Saya dapat video ini yang dibuat oleh Imelda Akmal. Mungkin ada beberapa kelompok yang sulit mendapatkan virtual tour yang benar-benar pure menangkap suara lingkungan. Efeknya adalah mungkin seperti ini. Ada backsoundnya, kemudian ada wawancaranya dan segala macam. Bisa kalian ambil, kemudian kalian perkirakan dari lingkungan seperti ini ada suara apa aja sih? Bagaimana suara itu dimunculkan? Seperti ada air, ada pohon jati dan segala macam. Seperti apa? Sama juga analisisnya sama, kalian mengidentifikasi, cuman memang kalian harus lebih teliti. Jadi bukan berarti yang wawancara yang tanpa ada virtual tour itu tidak bisa teridentifikasi secara soundscape-nya, tapi bisa, cuman memang harus lebih teliti. Jadi itu yang dilakukan minggu depan. Dan catatan lagi, mungkin kalau kalian perhatikan ketika di minggu pertama ada sedikit perubahan. Harusnya di minggu ke-5 saya akan mengulas tentang buku Experiencing Architecture. Tapi karena kasihkan kita untuk diskusi dan tugas-menugas terus, saya jadi lupa bahwa harusnya yang ini. Oke, ada sedikit perubahan. Kasihkan saya yang bukan kalian, saya yang kasihkan. Saya lupa, jujur saya lupa. Jadi minggu depan tetap
kalian mengumpulkan tugas yang tadi, yang mengidentifikasi suara lingkungan dan segala macam. Dan kalau kalian lihat di tanggalan, minggu depan itu tanggal merah kan? Tetap kalian kumpulkan tanpa harus presentasi, tanpa harus hadir, ya tutup juga kampusnya. Dan e-learning itu tidak mengenal tanggal merah. Namanya robot mana kenal, mana sistem mana kenal tanggal merah. Artinya tetap kemudian tugas itu akan dibahas sekaligus dengan visual bentuk, sekaligus saya membahas buku ini. Jadi di 2 minggu setelah sekarang, di minggu ke-7 saya akan merangkum apa yang sudah kalian kumpulkan. Di minggu ke-7 ini tidak ada tugas. Sebentar. Jangan asik dulu. Karena di minggu ke-7 adalah bekal, tanda kutip, bekal kalian untuk ke sini. Ujian tengah semester. Sebentar, belum selesai. Nah, tugasnya ini, tugas UTS-nya. Enggak usah nanti saya share. Tenang aja, enggak usah difoto. Tugasnya mandiri. Tugasnya mandiri dan usahakan kalian cari satu karya arsitektur apapun itu, namanya bangunan sudah terbangun, itu sebuah karya arsitektur, anggaplah seperti itu. Kalian akan mengidentifikasi keindahan secara bentuk, secara fungsi, struktur enggak, jadi bentuk dan fungsi, kaitan bentuk dan fungsi, kaitan bentuk dan keindahan, seperti tugas-tugas selanjutnya. Sehingga kalau tugas-tugas sebelumnya kalian hanya tanda kutip titip nyawa, ada satu person yang mengerjakan, ya siap-siap tergagap-gagap. Jadi itu ya, jadi pembahasannya, bekalnya di minggu ke-7. Bagaimana kalian mengalami arsitektur, kalian akan hadir di sebuah bangunan, kalian akan mengidentifikasi dan segala macam, apa aja yang diidentifikasi, apa aja yang harus dilihat dan segala macam, itu bekalnya. Kemudian kalian akan melakukan pengamatan dengan beberapa pertanyaan dasar. Secara arsitektur, bagaimana visual bentuk, visual keindahan dari kasus amatan. Kemudian ini tadi, audio, jadi indah secara visualnya, indah secara audionya, audioscape-nya, jadi soundscape-nya seperti apa. Kemudian mana yang dominan? Bentuk fungsi keindahan visual atau bentuk fungsi keindahan audio. Bentuk dan fungsi ini juga seperti tugas kemarin juga bisa dipecah lagi, seperti fungsinya apakah fungsi ikonik, fungsi message, atau fungsional untuk wadah kegiatan dan segala macam. Dengan ujungnya adalah ini pertanyaan. Apa dan bagaimana keindahan dan fungsi arsitektur yang terbentuk dari kasus amatan kalian? Dan ini bukan kelompok, karena ujian tengah semester adalah personal masing-masing. Pak, apakah boleh kasus amatannya sama? Boleh. Nggak masalah. Tapi akan terlihat mana yang cukup detail dan mana yang tidak. Mana yang... Pertanyaan, ini untuk UTS masih minggu ke-8, tenang. Minggu depan masih libur. Tapi kalau kalian, kenapa saya ungkap sekarang, kalian sudah mulai mengincar, kemudian kalian mengamati dari sekarang, itu jauh lebih baik. Kalian akan merasakan perbedaan. Merasakan perbedaannya. Pertanyaan?